ketekunan. Di dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan dan berkat Tuhan. Di hari ini, Tuhan menyediakan udara yang segar, yang boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kata tekun itu bisa diartikan sebagai keteguhan hati, atau sebagai kekuatan, atau sebagai ketetapan hati. Tekun itu fokus terhadap sesuatu. Kita bukan hanya mengandalkan kekuatan saja di dalam kita meraih kesuksesan. Sejalan dengan itu, ada suatu kata-kata, siapa mau bertekun, pastilah nantinya akan menuai hasil. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat di dalam Ibrani 10 ayat 36 tadi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Orang yang tekun akan menghasilkan buah dan menikmati upahnya. Ketekunan adalah unsur yang terpenting di dalam sebuah keberhasilan seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, melalui kesengsaraan yang pertama. Itulah sebabnya Tuhan kadang-kala mengizinkan kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan. Dengan tujuan apa? Agar ia dapat membentuk ketekunan di dalam hidup kita sendiri-sendiri. Yang kedua, ketekunan itu melalui ujian iman yang panjenengan dan saya bisa rasakan, dan panjenengan sama saya bisa nikmati. Oleh karena itu Tuhan seringkali mengizinkan berbagai pencobaan menimpa hidup. Dengan maksud apa? Ketekunan dapat muncul dalam hidup kita. Seringkali kita juga dalam hati kita, kenapa Tuhan? Satu belum selesai sudah ada satu masalah lagi. Satu belum selesai sudah muncul masalah lagi. Anak saya masuk rumah sakit hari Kamis, hari Minggu cucu saya masuk rumah sakit. Itu yang terjadi. Ujian demi ujian, masalah demi masalah yang ada di kehidupan panjenengan dan saya. Ketekunan itu sebenarnya dapat dilatih, Bapak Ibu. Dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati panjenengan dan saya. Panjenengan tahu cerita Ayub. Ayub itu sungguh luar biasa. Sepertinya istrinya itu sebenarnya mau mendesak supaya tidak bertekun. Tetapi Ayub tidak. Ayub terus memutuskan, menetapkan bahwa ia akan tetap tekun di dalam kesalehannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertama yang kita lakukan adalah kita memiliki keberanian. Maksudnya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan. Jadi ketekunan ini tetap bertahan, tetap kuat, tetap teguh, dan pantang menyerah di dalam mencapai tujuan. Biarlah ketekunan itu bisa hadir hingga
di dalam jiwa panjenengan dan saya. Yang kedua, kita kuat menghadapi setiap masalah, setiap persoalan yang muncul. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan ketekunan menimbulkan pengharapan. Saya ulangi. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Setelah kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan. Ketekunan bisa menimbulkan tahan uji. Tahan uji bisa menimbulkan pengharapan. Berarti muaranya tekun itu mengarah kepada pengharapan. Pengharapan bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mampu memperoleh keberhasilan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Luar biasa Bapak Ibu. Ketekunan itu panjang, dan itu bisa membawa kita berpengharapan kepada Tuhan. Yang terakhir, kita harus mampu memperoleh keselamatan. Melalui apa? Melalui ketekunan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Itu yang kita pegang sampai hari ini. Biarlah di bulan Desember, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh sukacita ini, bisa memberkati kita semua. Melalui apa? Ketekunan yang boleh kita lakukan hari demi hari. Setiap masalah diselesaikan dengan baik, mengundang pertolongan Tuhan. Biarlah sampai kesudahan zaman kita tetap bertekun di dalam iman kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua dan kita diberkati melalui firman di hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, di hari ini Engkau mengingatkan kami tentang ketekunan yang harus kami lakukan. Hari lepas hari, masalah sering muncul di dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau menguatkan kami bahwa kami harus selesaikan setiap masalah itu dengan perantaraan, pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin.